Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bahas soal NLP The Untold Story. Sudah nonton video sebelumnya? Karena yang sekarang lanjut kisahnya ya, bab yang ketiga. Judulnya Then Came the Experiments. Jadi kalau yang sebelumnya kisah awal Richard Bandler, sekarang kisah mulainya eksperimentasi. Jadi ada kutipan menarik ya dari Pak Ralph Waldo Emerson, dikatakan all life is an experiment, the more experiments you make the better. Jadi kutipan ini sangat relevan karena bab ini mengisahkan awal eksperimentasinya para meta group itu hingga nanti akhirnya lahir jadi NLP. Dan ada kutipan lain di sini, dari Pak David Cronenberg, dikatakan everybody's a mad scientist and life is their lab. Nah, setiap orang itu sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang gila dan kehidupan adalah laboratoriumnya. We are all trying to experiment to find a way to live. Sebenarnya kita ini semua berusaha dan bereksperimentasi untuk mencari cara untuk hidup, mencari jalan hidup, to solve problems, to fend off madness and chaos, untuk mengatasi kegilaan dan chaos gitu. Nah, ini menjadi dasar dari bab ini, ya, bukan kesimpulan dari bab ini. Jadi bab ini dibuka dengan kisah tentang Frank Pucelik ya, sang konektor katanya Pak Michael itu, dan Judith Delosier. Jadi dua orang ini masih hidup. Dulu mereka couple. Jadi mereka itu couple baru menikah, pindah ke Santa Cruz. Mungkin pastinya sambil kerja, sambil kuliah gitu. Kemudian ya ini tadi ada kisah lebih detail soal Christ College, tempat kuliahnya itu sebagai eksperimen in community. Jadi T group itu yang asal muasalnya untuk terapi, kemudian dicoba diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi kampus ini memang revolusioner ya, ingin melahirkan cara pendidikan model baru, yang tidak ada grades, nggak ada nilai gitu. Tapi nggak tahu ada degree apa nggak ada sih kayaknya ya. Nah, singkat cerita, Frank Pucelik memang punya minat terhadap Gestalt Group, ketemu sama Bandler, kemudian habis itu mereka nonton film-filmnya Pearl lagi. Oh ya, tadi di video sebelumnya saya belum ceritakan bahwa habis transkrip videonya Pearl, bukunya terbit, dan dikisahkan bahwa Bandler tuh sangat bangga dengan buku itu, yang dia memang ditulis sebagai editor, kemudian dia sering bawa buku kemana-mana, buku itu dengan kebanggaan gitu ya. Ya wajar lah itu. Nah, saya lupa tidak ada di buku ini, tapi ada mungkin di sumber lain bahwa mengapa kok si T group ini diizinkan ya, karena mengapa Gestalt group ini diizinkan, karena memang ya tadi ya, kampus itu betul-betul cair, mahasiswa dikasih kebebasan untuk mengkreat sesuatu gitu. Sehingga akhirnya nanti si Gestalt Group ini akhirnya jadi Gestalt Class. Jadi ketika eksperimentasi makin matang tuh jadi kelas katanya. Atau sekarang masih ada apa enggak, saya juga kurang tahu pasti. Nah, singkat cerita, yang membuat Bandler sama Frank Pucelik ini sangat excited adalah kok mereka hanya bermodalkan nonton videonya Fritz Perls bisa produksi hasil terapi di dalam grup mereka itu yang sangat mendekati levelnya Fritz Perls gitu. Hasilnya luar biasa gitu. Jadi ini yang membuat mereka kaget gitu. Kok works gitu ya. Padahal menarik bahwa saking bebasnya, saking liberalnya kampus itu, ya tadi mereka membebaskan mahasiswa bikin grup tadi, sehingga yang gabung di situ banyak. Tidak hanya anak psikologi saja gitu. Kalau si Bandler memang psikologi, Pucelik juga sama psikologi, dan mereka belum jadi psikoterapis ya, dan mereka tidak jadi psikoterapis memang sampai sekarang sih kayaknya gitu ya. Mereka psikologi itu bukan psikoterapis, bukan license terapis lah, tapi kok bisa memproduksi hasil terapi yang mengagetkan gitu. Dan grup itu isinya banyak, termasuk Robert Dilts yang baru belakangan gabungnya, jadi katanya dia di grup yang kedua. Jadi
lebih junior dari grup yang pertama, tapi nggak tahu, mungkin bedanya juga nggak jauh-jauh amat ya. Robert Dilts itu kenalnya gara-gara dia ambil kuliahnya John Grinder di ilmu politik. Jadi John Grinder ini ngajar di kampus ilmu politik juga. Nah, Dilts ikut mata kuliahnya, dia tertarik sama sang profesor yang waktu itu lagi bereksperimentasi dengan metagroup ini. Jadi isinya nggak semua, bahkan mungkin ada mungkin ya beberapa, tapi nggak semua adalah psikoterapis, tapi kok bisa memproduksi hasil yang sangat dekat dengan Fritz Perls gitu. Nah, itu membuat mereka kemudian penasaran. Mereka sendiri nggak tahu apa yang terjadi, hanya terkaget-kaget saja. Lalu someday katanya Bandler itu duduk di kelasnya John Grinder, kan memang biasa kan. Jadi mungkin ide sekarang Merdeka Belajar itu ya dari dulu sudah ada ya. Jadi mahasiswa tuh boleh aja ngambil kuliah dimanapun, course itu. Satu hari dia tertarik dengan kuliahnya John Grinder, memang orang yang secara personal sangat unik. Jadi dia university professor, tapi dikatakan ini jangan Anda bayangkan layaknya profesor pada umumnya, karena orang ini unik banget. Gayanya nggak kayak profesor gitu, nyeleneh banget. Pinter memang, saya pernah baca di mana dia menguasai banyak bahasa ya. Yang dia ngajar kelas tentang transformational grammar. Jadi semacam apa ya, bagaimana grammar itu ternyata punya dampak secara fenomenologis gitu ya. Nah, transformational grammar didirikan oleh Pak Noam Chomsky. Grinder doktoral dissertation-nya soal itu. Kemudian dia nulis buku sebagai cara untuk mempromosikan TG itu dengan cara yang lebih populer. Di bisnis buku judulnya Guide to Transformational Grammar, tapi kayaknya masih kesulitan untuk membuat buku itu bisa user friendly gitu ya. Konon kayaknya Pak Michael Olin pernah baca dan dia mengatakan itu memang betul-betul complicated gitu ya. Jadi judul bukunya itu pernah dikasih judul The Demystification of TG. Ternyata sama sekali nggak bisa menjelaskan dengan baik. Tapi later on, begitu buku The Structure of Magic muncul, isinya Structure of Magic itu mirip banget dengan buku The Guide to Transformational Grammar ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang belajar NLP, saya yakin nggak banyak yang baca buku itu karena buku itu sangat complicated. Saya udah pernah baca, belum pernah saya baca ulang gitu. Karena ya memang perlu effort ya untuk baca buku itu. Nah, sedikit kisah tentang John Grinder di bab ini. Jadi John Grinder itu orang yang berbeda sebelum dan sesudah masuk di Christ College. Jadi dikatakan berbeda karena dulunya dia itu pernah ada di Special Forces, jadi Green Beret, dia baret hijau yang ditugaskan di Jerman. Tapi tiba-tiba dia balik ke Amerika. Kemudian sepertinya dari kejadian dia di Jerman bertugas itu ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang tidak pernah ketemu sumbernya apa gitu ya. Mungkin semacam perlakuan yang bagi dia tidak masuk akal. Kalau mau pakai imajinasi mungkin traumatik atau bagaimana gitu ya. Harusnya kan tentara itu kan patriot ya, punya semangat patriotisme. Tapi ini bahkan sama sekali. Jadi mantan tentara kan biasanya masih punya sisa-sisa keinginan mengabdi pada negara, loyalitas. Tapi justru ini tidak. Jadi dia tiba-tiba jadi aktivis radikal gitu. Yang pikiran-pikirannya, kalimat-kalimatnya sangat tajam kepada pemerintah. Jadi bahkan katanya dia pernah nulis buku tentang Marxism, which is kebalikan banget dengan kapitalisme Amerika. Dia sangat mengkritik perang Vietnam gitu. Nah, mungkin Bender melihat keunikan dari Pak Grinder ini dan dia melihat bahwa kayaknya kalau Pak Grinder ini gabung di grup saya, ini akan jadi sesuatu yang menarik ya, terutama karena pertanyaan itu ya, apa yang sebenarnya yang terjadi, kok bisa kami melakukan ini padahal kami bukan orang yang experience gitu. Jadi
Nah, tapi nggak mudah ternyata membujuk Pak Grinder ini, nggak mudah. Karena, tadinya saya pikir karena apa? Ternyata di sini ada jawabannya. Kata Pak Michael Hall, Grinder itu di buku Whispering in the Wind tuh pernah nyebut bahwa dia tidak suka dengan terapi. Karena bagi dia terapi itu a form of mind control. Satu bentuk keinginan untuk mengontrol pikiran sesuai dengan norma-norma masyarakat. Which is itu sesuatu yang sedang dia tentang, ya kan? Dia kan sedang menentang tadi status quo-nya Amerika dan segala macam budayanya. Dia lagi menentang itu, sehingga kemudian begitu dengar terapi, dia justru menolak. Jadi nggak tertarik dia. Tapi singkat cerita, entah gimana prosesnya, barangkali pengaruh dari Pucelik juga ya. Saya mengasumsikan karena waktu itu yang mengangkat kembali nama Pucelik itu Grinder, ya barangkali hubungan Pucelik dengan Grinder masih lebih baik dibandingkan hubungan dia dengan Bandler. Sehingga mungkin Pucelik dengan keahlian konektornya itu berhasil membujuk, apa mungkin Richardnya, ini nggak pasti juga sih. Dia datang ke Gestalt Group yang kemudian melihat sebentar, ini kayaknya ada aroma transformational grammar nih di teknik-teknik yang diajarkan sama Fritz Perls, yang dipraktekkan oleh teman-teman di situ. Dia melihat misalnya Fritz Perls suka men-challenge kliennya yang mengatakan saya terpaksa. Itu kalau di dalam NLP di meta model ada namanya model operator of necessity, yang kemudian bisa di-challenge dengan coba ganti deh. Fritz Perls suka bilang gitu, coba ganti kata-kata saya harus mutu dengan saya memilih gitu. Ternyata itu menimbulkan efek yang berbeda. Grinder melihat fenomena itu dan sepertinya berpikir bahwa ini transformational grammar nih. Dia tidak pernah menyangka impact dari transformational grammar itu di terapi bisa kayak gitu. Muncullah minat dia, sehingga kemudian dia berusaha untuk memetakan kembali teori-teori transformational grammar dalam rangka membedah fenomena yang ada di Gestalt terapinya Fritz Perls. Jadi Michael Hall itu punya semacam semacam apa, kalau mau dibilang lah, sinisme terhadap John Grinder yang dia kayak pengen memaksakan sebenarnya. Dia punya kepentingan ya untuk mempopulerkan transformational grammar yang dia dalami itu dengan cara yang sederhana, dan seperti menemukan di NLP ini dimanfaatkanlah gitu ya untuk memperkenalkan hal-hal tadi gitu. So dari situ terbukalah bahwa ternyata iya yang kita anggap tadinya Pak Pearl, termasuk di sini sudah mulai disinggung ya Virginia Satir itu sebagai orang-orang yang dianggap punya keajaiban, ternyata nggak ajaib sama sekali, karena itu bisa didekonstruksi. Salah satunya dengan transformational grammar, bahwa ternyata pola bahasa memang punya dampak terhadap struktur psikologi seseorang gitu. Bab ini makin menguatkan kenyataan bahwa memang modeling terhadap Fritz Perls tidak pernah langsung terhadap Fritz Perls sendiri, tapi modelingnya terhadap rekaman apa yang dilakukan Fritz Perls, sehingga memang mereka nggak betul-betul berhasil memodel sampai cukup dalam dari sisi attitude, values, principles-nya nggak dapat, stage-nya, thought-nya nggak dapat. Jadi mereka hanya betul-betul memodel apa yang dilakukan sama si Fritz Perls saja gitu. Mungkin salah satu sebab tidak populernya Frank Pucelik, harusnya padahal dia orang yang signifikan ya,
itu karena di bagian akhir bab ini, ya hampir akhir lah ya, hampir akhir bab ini diceritakan sisi yang agak berbeda. Jadi ini kisah rada dewasa ya, jadi tolong kalau nonton bareng anak-anak tolong jangan nonton. Jadi dikatakan tadi Frank Pucelik datang ke Santa Cruz itu sama Judith Delosier, mereka menikah kan, suami istri. Tapi somehow kayaknya hubungannya kurang bagus sehingga Frank bercerai dengan Judith Delosier. Yang menariknya kemudian Judith Delosier menikah dengan John Grinder. Sekarang sih udah bukan lagi, sekarang John Grinder nikah sama Carmen Bostic St. Clair di Inggris kayaknya. Nah, sementara itu Frank Pucelik ketemu lagi sama orang lain namanya Leslie Cameron. Nah, Leslie Cameron anggota situ juga, mereka menikah, tapi nikahnya juga nggak lama karena habis itu mereka berpisah juga. Tidak jauh dari momen ketika, nah ini saya juga baru tahu ternyata Leslie Cameron itu pernah bareng Grinder ketemu Milton Erickson gitu. Yang saya tahu kan selama ini modeling Erickson itu Bendler sama Grinder ketemu, ternyata di sini satu faktanya mungkin beberapa kali ya. Jadi Leslie sama Bendler ketemu sama Erickson untuk modeling, yang kayaknya terjadi percik-percik yang kemudian membuat mereka ya punya hubungan. Mereka menikah sih, Bendler sama Leslie Cameron menikah kalau nggak salah, entah sekarang masih apa enggak ya, sebenarnya masih hidup sih. Leslie Cameron tuh masih kadang-kadang suka dulu pakai nama Leslie Cameron Bendler gitu, padahal udah cerai juga dari Bendler, dan mereka dan si siapa namanya Leslie nikah sama Frank Leboeuf kalau nggak salah, orang lain di NLP juga, jadi namanya udah ganti Leslie Cameron Leboeuf kalau nggak salah gitu. Nah, jadi ada bercandaan yang Judith Delosier nggak suka dari Frank Pucelik, dikatakan saya nih bisa dibilang orang yang mempersiapkan istri bagi Richard dan John. Gitu. Ini jokes yang Judith tidak suka ya. Tapi memang Frank Pucelik orang yang suka bercanda. Reflection dan secret dari bab ini kalau menurut Pak McLeod adalah, pertama jelas NLP berawal dari eksperimen ya. Dan memang betul-betul pada saat itu eksperimentasi ya. Sehingga spirit eksperimentasi itu sangat kuat ada di NLP. Go for it itu sangat kuat ada di NLP. Sementara itu ya sebenarnya mitos NLP itu modeling pulsatir tidak betul-betul terjadi. Mereka hanya model lewat apa yang sumber-sumber sekunder. Dan bahkan sebenarnya kalau dibilang ya meta model itu model pertama dalam NLP, nah ini agak mengejutkan ternyata. Tapi masalahnya adalah itu tidak lahir dari modeling itu sendiri gitu. Jadi bukan mereka memodel pulsatir lalu ditarik ini terus kita kasih nama gitu, bukan. Karena ini fenomena prosa sama satir, John Grinder menggunakan transformational grammar untuk menjelaskan apa yang terjadi pada apa yang dilakukan oleh kedua terapis itu. Jadi bolehlah ya kalau mau rada sinis, emangnya ada kalimatnya Paul rada sinis sih. Jadi seperti John Green ini bukan modeling sebenarnya meta model itu ya, tapi lebih ke tanda kutip ya imposition, pemaksaan John Grinder untuk mempopulerkan TG dengan menggunakan TG itu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Milton Erickson, Pearl Satir. Anyway ya sah-sah saja ya, semua ilmu pengetahuan juga punya banyak sisi gitu, tapi saya pikir ini cerita-cerita yang akhirnya membuat memang NLP itu ya sesuatu yang alamiah, natural, realistis saja dialami oleh banyak ilmu lain gitu. Nah masih panjang kisahnya, saya melihat bahwa buku dari Pak Michael Hall ini terlepas dari pasti ada subjektivitas ya, sejarah selalu begitu kan, tapi setidaknya mencoba untuk melihat NLP sebagai sesuatu yang wajar, alamiah,
tidak bisa lagi dikatakan tidak ilmiah, karena nyata-nyatanya mereka melakukan proses-proses yang open, terbuka, luar biasa. Tapi juga belum bisa dikatakan ilmiah kalau memang kita mau mengarah ke sana, karena memang ya di masa itu memang masa eksperimentasi. Jadi tugas kita lah sekarang yang belajar NLP untuk melanjutkan perjalanan itu. Mereka memang fasenya fase eksperimentasi gitu. Meskipun spirit eksperimentasi itu yang sebenarnya juga menarik ya untuk dalam. Nah, satu secret sekaligus reflection yang menarik di akhir bab ini adalah kayaknya bener-bener deh. Nah, ini yang sempat saya singgung ya. Bener-bener mereka tuh nggak ngerti waktu itu apa sebenarnya yang mereka temukan. Bahwa yang mereka temukan tuh luar biasa, kayaknya mereka tuh nggak ngeh. Buktinya apa? Sangat sedikit, kalau bisa dibilang nggak ada foto-foto yang membuktikan keberadaan mereka si Gestalt Group itu di masa itu. Padahal tahun 70-an itu foto sudah ada gitu ya. Pak Michael Ho barang mengatakan ya saya udah gede saat itu ya, saya udah dewasa saat itu. Saya punya banyak sekali foto yang saya hasilkan di kurun waktu NLP berkembang itu. Lah orang-orang ini kok sama sekali nggak menghasilkan foto yang bisa dijadikan rujukan gitu loh. Misalnya di grup itu siapa aja. Jadi di grup itu ada siapa aja itu cuma datang dari cerita. Ceritanya Terence McClendon, ceritanya Stephen Gilligan, ceritanya Frank Pucelik. Disebutin tuh nama-namanya. Tapi ya kemungkinan ada batasan juga dari ingatan orang ya. Fotonya nggak ada loh. Foto mereka lagi eksperimentasi itu nggak ada gitu. Padahal itu masa udah bisa orang punya foto gitu. Dan Pak Hol mengatakan saya punya banyak foto tapi ke orang ngering. Nah, kemungkinan karena ya mereka nggak ngeh aja apa yang mereka temukan. Logiknya ya seperti coba deh sekarang siapa yang di sini kuliah dan punya foto-foto di kelas, motoin tuh situasi kelas misalnya gitu ya, dosen-dosen yang ngajar difotoin, direkamin. Saya yakin sangat sedikit mahasiswa melakukan itu kan, sangat jarang mahasiswa melakukan hal itu gitu. Foto-foto mahasiswa apa ya, foto pas mereka hangout, main-main, tapi foto ketika mereka belajar itu tidak ada, sehingga ya tadi kemungkinan karena kenapa mahasiswa nggak melakukan itu di kelas, karena nggak ngeh dengan betapa berharganya ilmu itu di situ kan, betapa berharganya pengalaman belajar di kelas itu. Karena nggak ngeh ya nggak difoto, nggak divideokan, padahal ada caranya zaman sekarang. Nah di masa itu juga seperti begitu, masa pertemuan sepenting itu tidak ada dokumentasinya, kemungkinan karena memang mereka nggak ngeh apa yang mereka temukan saat itu. Nah nanti kita tahu bahwa kemudian kelompoknya tidak bertahan betul-betul lama, kemudian mulai split up. Ya itu another story, tapi akhirnya kemudian berkembang masing-masing. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.